Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farali dan partner saya Dina Rizky Meliana bakal ngejelasin ke teman-teman tentang materi dari manajemen e-commerce ini, yang lebih tepatnya materi tentang online retail and service. Pertama-tama kita mulai langsung aja dari apa sih artian atau apa sih online retail and service itu. Kita mulai dari arti retail dulu. Buat teman-teman yang belum tahu, arti retail adalah suatu kegiatan pemasaran produk baik barang maupun jasa yang dilakukan secara eceran atau satuan langsung kepada konsumen akhir untuk kegunaan rumah tangga atau pribadi dan bukan untuk dijual kembali. Nah, kata retail berasal dari bahasa Prancis yaitu retailer yang artinya memotong atau memecah. Retail atau sering disebut dengan eceran atau retailing dapat diartikan sebagai semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung pada konsumen akhir dengan tujuan untuk kegunaan pribadi dan bukan bisnis. Nah, supaya lebih paham nih, ada beberapa arti retail menurut para ahli. Yang pertama, menurut Gilbert, retail adalah semua usaha bisnis yang secara langsung mengarahkan kemampuan pemasarannya untuk memuaskan konsumen akhir berdasarkan organisasi penjualan barang atau jasa sebagai inti dari pendistribusi. Nah, berikutnya ada Kotler, retail adalah penjualan eceran meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang atau jasa pada konsumen akhir untuk menggunakan sifatnya pribadi dan bukan bisnis. Dan yang terakhir, menurut Levy and Rich, retail merupakan satu rangkaian aktivitas bisnis guna menambah nilai barang dan jasa yang dijual kepada pada konsumen dengan tujuan konsumsi pribadi atau rumah tangga. Nah, dapat disimpulkan dari tiga pengertian dari retail oleh para ahli ini adalah eceran atau disebut pula retail adalah salah satu cara pemasaran produk meliputi sebuah aktivitas yang melibatkan penjualan barang secara langsung konsumen akhir untuk kegunaan pribadi dan bukan bisnis. Organisasi atau seseorang menjalankan bisnis ini disebut pula sebagai influencer. Nah, lanjut, fungsi bisnis retail itu apa aja sih? Nah, fungsi bisnis retail buat teman-teman tahu di sini ada 8 poin ya. Nah, poin yang pertama, membeli dan menyimpan barang, yaitu membeli barang dari produsen dalam jumlah besar dan kemudian menyimpannya. Dan di sini maksudnya itu bukan menimbun. Nah, di poin kedua, memindahkan hak milik barang kepada konsumen akhir. Dalam hal target market retailer ini, konsumen tingkat akhir yang akan memakai barang dan jasanya. Dan yang ketiga, memberikan informasi mengenai sifat dasar dan cara penggunaan suatu barang. Retailer berhubungan langsung dengan konsumen akhir atau pengguna, maka informasi mengenai suatu produk harus dijelaskan oleh retailer kepada konsumen. Dan poin keempat, memudahkan konsumen untuk membeli barang karena perusahaan retail beroperasi lokasi yang mudah terjangkau dan nyaman. Nah, di poin kelima atau poin berikutnya, memudahkan konsumen memilih produk yang diinginkan karena terdapat beragam produk pada pengecer. Nah, di sini kelihatan gitu, di poin kelima ini saya bakal kasih salah satu contoh dari salah satu platform Instagram. Itu ada sebuah bisnis, itu ya Converse Second atau menjual barang-barang Converse yang barang-barangnya limited gitu. Di sini mereka itu berperan sebagai pengecer atau retailer, di mana produk-produk yang bisa kalian dapatkan ini nggak semuanya ada gitu di official store. Official store biasanya lebih ke produk-produk yang lebih umum dan lebih besar seperti Chuck Taylor 1, Chuck Taylor 2, terus biasanya ada CDG, dan itu masih jarang juga. Dan baru-baru ini saya juga baru lihat kayak Converse yang klasik itu juga biasa barangnya juga baru turun gitu. Jadi kalau buat kalian yang teman-teman untuk mendapatkan produk-produk yang biasanya jarang kalian lihat atau barang-barang limited edition gitu, lebih baik datang beli kepada pengecer supaya lebih dapat produk yang lebih beragam. Di poin ke-6, mengubah produk ke dalam bentuk yang lebih menarik. Di sini dalam artian kebanyakan pengecer ini lebih ke cara manajemen penjualannya seperti apa, konsep penjualannya seperti apa, dan juga lebih ke pembentukan packagingnya. Nah, di poin ke-7, memberikan layanan penjual produk tertentu dan ikut menangani keluhan konsumen. Di poin yang terakhir, pada situasi tertentu retailer dapat memberikan kredit atau sewa kepada konsumen sehingga pembayaran dapat dilakukan lebih mudah. Oke, lanjut, di tujuan bisnis retail itu apa aja sih? Di sini ada 4 jenis tujuan bisnis retail. Yang pertama adalah menciptakan tersedianya pilihan atau kombinasi sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen. Di poin kedua, memberikan penawaran produk dan jasa pelayanan dalam unit yang cukup kecil sehingga memungkinkan para konsumen memenuhi kebutuhannya. Di poin ketiga, menyediakan pertukaran nilai tambah dari produk ready exchange of value. Nah, di poin yang terakhir adalah mengadakan transaksi dengan para konsumennya.
Oke, lanjut. Jenis-jenis retail itu apa aja? Jenis-jenis retail di sini ada 5. Yang pertama retail berdasarkan kepemilikan, yang kedua berdasarkan produk yang dijual, yang ketiga non-store retailing, yang keempat berdasarkan strategi penetapan harga, dan yang kelima adalah berdasarkan lokasi. Oke, lanjut. Retail berdasarkan kepemilikan itu ada 3 jenis, yaitu independent retail firm, franchising atau waralaba, dan terakhir corporate chain. Di independent retail firm ini itu pengecer yang beroperasi secara independen dan tanpa adanya afiliasi atau penggabungan. Misalnya warung-warung yang biasa di pinggir jalan atau dekat rumah, terus ada juga toko kelontong, pasar impres, ruko, dan lain-lain. Di franchising atau waralaba ini yaitu sistem pemasaran di mana suatu perusahaan atau franchisor memberikan hak kepada pengusaha lain atau franchise untuk melakukan sistem usaha dengan cara yang telah ditentukan. Dan yang terakhir adalah corporate chain, yaitu kelompok usaha yang saling terkait dalam satu manajemen dan dimiliki oleh beberapa pemegang saham. Contohnya ada department store, superstore, specialty store, dan pasar swalayan. Oke, lanjut. Retail berdasarkan produk yang dijual. Di sini ada 2 jenis, yaitu produk retailing dan service retailing. Yang pertama mulai dari produk retailing dulu. Produk retailing ada 4 jenis, yaitu department store, specialty store, katalog showroom, dan juga food and drug retailer. Buat department store itu yaitu perusahaan pengecer memiliki pegawai setidaknya 25 orang dan menjual pakaian dan peralatan rumah tangga sebanyak 20% atau lebih dari total penjualannya. Dan berikutnya ada specialty store, yaitu perusahaan pengecer yang fokus menjual jenis produk tertentu, misalnya toko komputer, toko mainan, toko sepatu olahraga, toko kue, dan juga ada pet shop gitu. Terus yang terakhir yang selanjutnya ada katalog showroom, yaitu pengecer yang menjual merek lokal dengan harga rendah di mana area perbelanjaannya kecil dan berdekatan dengan tempat pajangan ecerannya. Berikutnya yang terakhir ada food and drug retailer, yaitu pengecer yang menjual produk makanan atau minuman dan juga obat-obatan dalam jumlah besar dan dengan harga yang rendah. Berikutnya dari service retailing ada 3 jenis. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu tentang retail itu, biasanya teman-teman berpikiran retail itu soal barang dan barang. Di sini dijelaskan di materi ini ada barang dan jasa dalam usaha retail ini. Yang pertama adalah good service, itu yaitu pengecer yang menyewakan produk-produk tertentu kepada konsumen, di mana kepemilikan produk tetap ada pada retailer, misalnya penyewaan apartemen, mobil, carpet cleaner, dan lainnya. Nah, berikut ada on good service, yaitu pengecer yang menjual jasa reparasi atau perbaikan dan perawatan barang-barang tertentu, misalnya jasa perbaikan seperti jam tangan, mobil, sepeda motor, komputer, dan barang-barang elektronik lainnya, ataupun barang-barang yang membutuhkan perawatan lainnya. Terus ada jasa perawatan taman, cuci mobil, dry cleaning, dan lainnya juga. Nah, berikutnya non good service, yaitu pengecer yang menjual jasa personal yang sifatnya intangible atau tidak terbentuk produk fisik ya. Seperti misalnya supir, tour guide, babysitter, terus termasuk juga kayaknya masuk ojek online juga termasuk. Dan masih banyak jenis-jenis yang nggak bisa saya sebutin semuanya. Nah, berikutnya ini ada retail berdasarkan non-store retailing. Non-store retailing ada 5 macam. Yang pertama telepon dan media retailer, yaitu pengecer yang menggunakan kontak melalui telepon atau telemarketing dan media periklanan seperti surat kabar, radio, televisi dalam memberikan informasi dan membujuk konsumen untuk membeli produknya. Terus yang kedua ada mail order, yaitu pengecer menawarkan produk-produknya melalui pos surat. Terus yang berikutnya ada vending machine, yaitu alat yang digunakan untuk menjual produk tertentu, misalnya mesin penjual minuman yang banyak terdapat di pasar swalayan, biasanya terus hotel, halte-halte, terus di UNJ juga ada. Nah, berikutnya ada electronic shopping, yaitu penjualan yang dilakukan pengecer dengan menggunakan perangkat TV, komputer, dan jaringan internet. Nah, dan terakhir direct selling, yaitu metode penjualan yang dilakukan pengecer secara langsung ke orang-orang tertentu melalui transaksi yang diawali dan diakhiri oleh tenaga penjualnya. Oke, berikutnya dari retail berdasarkan strategi penetapan harga. Di sini masing-masing retailer menawarkan produknya dengan harga yang bervariasi, mulai dari yang murah hingga yang mahal untuk setiap merek barang yang sama. Setiap retailer bisa saja menawarkan harga yang berbeda. Beberapa pengecer menawarkan suatu produk dengan harga tinggi dan disertai pelayanan khusus yang menarik nih. Umumnya specialty dan department store menerapkan cara seperti ini dalam memasarkan produknya. Namun beberapa pengecer lebih memilih menjual produk yang sama dengan harga yang lebih murah. Umumnya diskon store menerapkan metode pemasaran seperti ini, yaitu menjual barang-barang rumah tangga dengan harga diskon. Nah, yang terakhir ada retail berdasarkan lokasi. Yang pertama ada strip development atau mall strip, terus ada downtown central business district, dan yang terakhir ada shopping center. Nah, kita mulai dari strip development atau mall strip, yaitu lahan komersial yang dikembangkan sehingga semua orang memiliki akses langsung ke jalan dan area parkir. Nah, biasanya kalau teman-teman lihat, biasanya mall strip ini ada di daerah-daerah yang kayak misalkan Cempaka Putih atau Taman Solo, yang dimana teman-teman bisa ngeliat
KFC, di situ ada bakso bujangan juga, terus ada Ricis Factory dan masih banyak lainnya yang dimana aksesnya itu langsung dari jalan, walaupun bukan jalan raya ya jalan besar gitu, dan langsung ke area parkir. Nah, berikutnya Downtown Central Business District, yaitu pusat bisnis dan komersil di suatu kota, di kota-kota besar. Kawasan ini biasanya identik dengan distrik keuangan gitu, atau kawasan finansial di kota tersebut. Contohnya buat teman-teman yang nggak tahu, atau kita langsung aja, kayak contohnya itu salah satunya SCBD gitu. Itu ada salah satu contoh dari Downtown Central Business District di Jakarta ya. Nah, berikutnya ada yang terakhir ada shopping center, adalah suatu tempat yang berfungsi sebagai tempat perdagangan, eceran atau retail yang lokasinya digabung dalam satu bangunan nih atau komplek. Misalnya kayak contoh-contoh mall-mall besar yang ada di Jakarta, kayak misalkan Kota Kasablanka atau Kokas, ada Grand Indonesia, ada Plaza Senayan, ada Plaza Indonesia, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Oke, lanjut di slide berikutnya bakal jelasin partner saya, Dena Rizky Meliana. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada kondisi industri dan persaingan bisnis retail. Pengelola bisnis retail di Indonesia memiliki prospek yang baik karena potensi pasarnya sangat besar dan jumlah penduduknya cukup banyak. Ada 5 penentu kemajuan bisnis retail. Yang pertama, tinggi rendahnya intensitas persaingan. Kedua, penggunaan teknologi. 3, pemanfaatan komunitas. 4, sistem delivery. 5, kerjasama atau kemitraan dengan pelaku bisnis. Di sisi lain, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi industri retail tanah air. 1, bunga perbankan. 2, masalah transportasi yaitu BBM. 3, persaingan yang tidak sehat antara retail modern dan tradisional. 4, kurangnya informasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan bisnis retail. Ada 3 faktor yang memengaruhi keberhasilan bisnis retail ini. Yang lokasi usaha. Untuk memilih lokasi usaha retail yang baik, menurut Gosway tahun 2009 adalah terlihat. Lokasi usaha yang baik adalah harus terlihat oleh banyak orang yang lalu lalang di lokasi tersebut. B, lalu lintas yang padat. Semakin banyak lokasi usaha retail yang dilalui orang, maka semakin banyak orang yang tahu mengenai usaha retail tersebut. C, arah pulang ke rumah. Pada umumnya, pelanggan berbelanja di suatu toko retail pada saat pulang ke rumah. Sangat jarang orang berbelanja pada saat akan berangkat kerja. D, fasilitas umum. Retail yang lebih baik adalah dekat dengan fasilitas umum, seperti terminal angkutan umum, pasar, ataupun stasiun kereta. E, biaya akuisisi. Merupakan hal yang harus dipertimbangkan dalam berbagai jenis usaha. Retail harus memutuskan apakah akan membeli suatu lahan atau menyewa suatu lokasi tertentu. Retail hendaknya melakukan studi kelayakan dari sisi keuangan untuk memutuskan suatu lokasi usaha retail tertentu. F, peraturan atau perizinan. Dalam menentukan lokasi usaha retail, harus mempertimbangkan peraturan yang berlaku. Hendaknya retail tidak menempatkan usahanya pada lokasi yang memang tidak diperuntukkan untuk usaha, contohnya taman kota dan bantaran sungai. G, akses. Akses yang baik haruslah memudahkan calon pembeli atau pelanggan untuk sampai ke suatu usaha retail. H, infrastruktur. Infrastruktur yang dapat menunjang keberadaan suatu usaha retail antara lain adalah lahan parkir yang memadai, toilet, dan juga lampu penerangan. Hal tersebut dapat menunjang kenyamanan pelanggan dalam mengunjungi suatu toko retail. I, potensi pasar yang tersedia. Pelanggan biasanya akan memilih toko belanja yang dekat dengan kediamannya. J, legalitas. Untuk memutuskan apakah akan membeli atau menyewa sebuah lokasi, untuk menempatkan usaha, retail harus memastikan bahwa lokasi tersebut tidak sedang memiliki masalah hukum atau sengketa. Harga yang tepat. Usaha retail biasanya menjual produk-produk yang biasa dibeli atau dikonsumsi pelanggan sehari-hari. Oleh karena itu, pelanggan bisa mengontrol harga dengan baik. Misalnya, jika suatu toko menjual produk dengan harga yang tinggi, maka pelanggan akan pindah ke toko lain yang menawarkan harga yang lebih rendah, sehingga toko menjadi sepi pelanggan. Nah, sebaliknya, penetapan harga yang terlalu murah mengakibatkan minimnya keuntungan yang akan diperoleh, sehingga
peritel belum tentu mampu menutup biaya-biaya yang timbul dalam menjalankan usahanya. Yang ketiga, suasana toko. Suasana toko yang sesuai bisa mendorong pelanggan untuk datang dan berlama-lama di dalam toko. Contohnya, seperti memasang aliran cahaya toko. Ada dua hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan suasana toko yang menyenangkan. Yang pertama, eksterior toko. Eksterior toko meliputi keseluruhan bangunan fisik yang bisa dilihat dari bentuk bangunan, pintu masuk, tangga, dinding, jendela, dan sebagainya. Eksterior toko berperan dalam mengkomunikasikan informasi tentang apa yang ada di dalam gedung, serta dapat membentuk citra terhadap keseluruhan tampilan toko. Yang kedua, interior toko. Interior toko meliputi estetika toko, desain ruangan, dan tata letak toko, seperti penempatan barang, kasir, serta perlengkapan lainnya. Produsen menjual produknya kepada grosir. Kemudian grosir menjualnya kepada pedagang eceran atau retail. Nah, pengecer atau peritel adalah orang-orang atau toko yang kegiatan utamanya mengecerkan barang. Mereka menjual barang kepada konsumen akhir. Pemasaran retail ini sangat penting bagi produsen karena melalui usaha retail, produsen dapat memperoleh informasi berharga mengenai produknya. Selanjutnya, bagaimana menjadi peritel yang baik? Bisnis retail berhasil perlu diperhatikan 7 masalah sebagai berikut. 1. Tersedianya barang yang tepat. 2. Pada saat yang tepat. 3. Di tempat yang tepat. 4. Dalam kuantitas yang tepat. 5. Dengan harga yang tepat. 6. Penjualan dengan harga yang tepat. 7. Dalam kualitas yang tepat. Kelebihan dan kekurangan bisnis retail. Kelebihan bisnis retail antara lain: 1. Modal yang diperlukan cukup kecil, namun keuntungan yang diperoleh cukup besar. 2. Umumnya lokasi usaha retail strategis. 3. Hubungan antara peritel dengan pelanggan cukup dekat, karena adanya komunikasi dua arah antara pelanggan dengan peritel. Adapun kekurangan bisnis retail antara lain: 1. Keahlian dalam mengelola toko retail berskala kecil kurang diperhatikan oleh peritel. Usaha retail berskala kecil terkadang dianggap hanyalah sebagai pendapatan tambahan sebagai pengisi waktu luang, sehingga peritel kurang memperhatikan aspek-aspek pengelolaan usahanya. Yang kedua, administrasi atau pembukuan kurang atau bahkan tidak diperhatikan oleh peritel, sehingga terkadang uang atau modalnya habis tidak terlacak. Dan yang terakhir, promosi usaha tidak dapat dilakukan dengan maksimal, sehingga ada usaha retail yang tidak diketahui oleh calon pembeli atau pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.